Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes, pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai, dan lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua manusia senantiasa memiliki kebutuhan dalam kehidupan ini. Kebutuhan manusia itu menyangkut kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow menguraikan kebutuhan manusia itu kurang lebih dari 6 kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis dan kebutuhan biologis. Itu menyangkut makanan, pakaian, tempat tinggal, seks, dan juga kebutuhan-kebutuhan mendasar yang lain. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Aman dalam kehidupan, aman secara finansial, aman secara politik, dan lainnya. Kebutuhan yang berikut adalah yang nomor 3, kebutuhan akan cinta. Dihargai oleh orang lain, disayangi dan dikasihi, dan juga mengasihi. Kemudian, kebutuhan akan penghargaan. Ada prestis di sana, diterima dan dihargai oleh orang lain. Kemudian, kebutuhan aktualisasi diri. Setelah manusia memenuhi kebutuhan dasarnya, maka kemudian dia berangkat ke kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu menjadi seorang ibu misalnya yang luar biasa, menjadi seorang atlet yang berprestasi, menjadi seorang pemimpin politik yang diakui oleh banyak orang, dan menjadi ahli di bidang yang lain-lain. Yang berikutnya, saudaraku, adalah kebutuhan transendental, yaitu pengalaman spiritual secara pribadi dengan Tuhannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah manusia itu sepanjang hidupnya bekerja, berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan yang kita urai di atas. Tetapi sepanjang kehidupan, lebih banyak manusia yang senantiasa merasa kurang dan merasa tidak fokus, tidak cukup, dan tidak pernah terpuaskan akan keinginan ini. Kenapa hal itu terjadi?
Karena manusia itu memusatkan hidup itu kepada diri sendiri atau egosentris. Akibatnya, keinginan manusia itu tidak terbatas dan tidak terpuaskan. Manusia itu menginginkan lebih daripada apa yang dibutuhkannya. Karena itu tidak pernah cukup, tidak pernah bersyukur, dan tidak pernah dapat merasakan kebahagiaan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajar kita supaya kita tahu bagaimana memenuhi kebutuhan itu. Yang pertama, percaya Tuhan menyediakan kebutuhan hidup kita. Saudaraku yang terkasih, di dalam Matius 6 ayat 25-27, firman Tuhan berkata demikian. Saya akan bacakan untuk kita di dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 27 demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya dari awal penciptaan, sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menyediakan semua kebutuhan manusia itu. Hal itu dapat kita lihat dari hari pertama sampai hari kelima. Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu dan menyediakan itu untuk kebutuhan hidup manusia. Setelah semuanya diperlengkapi, pada hari ke-6, maka Tuhan menciptakan manusia tersebut. Hal itulah yang kemudian dijamin dan diingatkan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit, yaitu dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 27 tersebut. Burung di udara saja yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan di dalam lumbung bekalnya, diberikan makan oleh Bapa kita, Tuhan Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Apalagi kita manusia yang adalah mahkota ciptaan Allah, yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah, tentu hidup kita juga senantiasa ditanggung oleh Tuhan. Dengan percaya bahwa hidup kita sudah ditanggung oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka ketika kita mau bekerja, ketika kita mau berusaha, ketika kita melakukan segala hal dalam kehidupan, motivasinya bukan lagi sekedar untuk mendapat makanan. Motivasinya bukan lagi sekedar menumpuk kekayaan, tetapi pekerjaan itu kita lakukan adalah sebagai ibadah syukur untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, kita akan terbebas dari rasa khawatir akan kebutuhan yang paling mendasar. Kita akan bebas dari kegelisahan, dan kita akan beroleh kedamaian, sukacita di dalam Yesus Kristus. Yang kemudian hidup berbagi. Dalam perikop hari ini, 5.000 orang laki-laki, kalau dihitung tentu, kalau ada di sana perempuan, bisa saja lebih daripada 5.000 orang diberikan makan oleh Tuhan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, hasil pemberian dari seorang anak kecil. Bapak, Ibu, Saudaraku, pemberian itu sangat penting artinya. Seorang anak kecil yang memberi itu, kemudian diberkati oleh Tuhan roti dan ikannya, maka ketika dibagikan, lebih lagi 12 bakul. Berbagi adalah syarat untuk hidup makmur, hidup berkelimpahan bagi semua orang. Saudara-saudaraku, bila kita kembali ke awal tadi, sejak awal sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan kebutuhan manusia. Maka karena itu, sesungguhnya tidak ada alasan sebagian orang kelaparan dan sebagian orang berkelimpahan. Tetapi kenyataan hidup, ada sebagian orang yang berkelimpahan bahkan berlebih-lebih, tetapi banyak orang yang kelaparan. Kenapa hal itu terjadi? Tentunya dalam kenyataan hidup kita melihat sebagian kecil manusia menguasai banyak sumber daya. Maka sangat sedikit orang yang kaya dan berlimpah-limpah, dan sebagian besar manusia itu kemudian berkekurangan dan kelaparan.
Maka benarlah firman Tuhan yang berkata, kelaparan terjadi karena sebagian orang makan terlalu banyak dan tidak mau berbagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan sudah memberikan berkat bagi kita, maka kemudian Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau menjadi berkat. Berbagi adalah ibadah kita, tanggung jawab kita untuk memberikan berkat yang kita terima, untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Berbagi adalah hal yang sulit dilakukan oleh manusia. Tapi dalam Alkitab ini, seorang anak kecil saja yang biasanya, yang normalnya sangat sulit membagi miliknya, bahkan mainannya sendiri. Anak-anak terkenal dengan keakuannya. Ini mainanku, ini makananku. Dan biasanya kalau bagiannya atau miliknya diambil dan dibagi kepada orang lain, seorang anak kecil akan menjerit, menangis, dan juga merengek, dan juga mungkin berteriak-teriak. Tapi dalam perikop bacaan kita ini, justru sumber untuk memberkati dan sumber untuk dibagikan makanan kepada 5.000 orang tersebut justru diterima dari seorang anak kecil. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ini, tugas panggilan tanggung jawab dan ibadah kita adalah mau berbagi. Firman Tuhan berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, bila Tuhan sudah menyediakan berkat kehidupan bagi kita, sekarang tugas kita adalah mau berbagi kepada sesama kita. Yang berikut saudara-saudaraku yang terkasih, mengucap syukur dan mencukupkan diri dalam segala hal. Firman Tuhan berkata, saudaraku yang terkasih, bahwa kehidupan kita ini sudah ditanggung oleh Yesus. Tetapi sangat sedikit orang yang mau mengatakan sudah. Sangat sedikit orang yang mau mengatakan cukup. Sangat sedikit orang yang mau bersyukur. Karena itu, keinginan yang melebihi daripada kebutuhannya membuat dia semakin dahaga, semakin haus, dan kemudian tidak dapat menerima sukacita dan berkat di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan bacakan dari 1 Timotius 6. Saya akan bacakan untuk kita. Saya akan membuka Alkitab saya di sini. Demikian firman Tuhan. 1 Timotius 6. Saya akan mulai membaca dari ayat 6 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saya lanjutkan ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku, coba kita garis bawahi ayat 8 yang berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Karena kita tidak membawa apa-apa ke dunia dan tidak akan membawa apa-apa juga keluar meninggalkan dunia ini. Saudaraku, orang yang berkata cukup, itulah yang dapat menikmati yang menjadi bagiannya. Orang yang berkata cukup, itulah orang yang mampu untuk mengucapkan syukur dalam segala hal yang sudah dia miliki. Dan orang yang mau bersyukur, itulah orang yang dapat berbahagia, karena dia dapat menikmati situasi, milik, dan hal yang dihadapi pada kenyataan masa sekarang ini. Saudaraku yang terkasih, kebutuhan yang berikut juga Tuhan tanggung, bukan hanya sekedar itu. Kebutuhan dari rasa aman kita, hanya Tuhan saja yang dapat menanggung dan menjaga keamanan kita. Demikian juga saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kebutuhan kita akan cinta kasih. Yesus adalah Tuhan, sebagai wujud nyata dari cinta kasih Allah. Maka bila kehidupan kita kering, mungkin tidak ada yang memperdulikan, tidak ada yang mengasihi dan mencintai kita. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena kasih Yesus
melebihi daripada segala-galanya. Dan lebih daripada itu, dalam perikop bacaan yang berikut Tuhan mengatakan, "Akulah roti hidup, akulah air hidup. Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kehausan." Bila kita datang kepada Tuhan, maka hidup kita tidak akan pernah khawatir. Bila kita datang kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup kita dan kemudian Tuhan yang menanggung, kita akan dapat merasakan kelegaan dan kebahagiaan dan sukacita. Tetapi di luar Tuhan, bila keinginan kita yang memandu kita, maka kita akan melakukan banyak penyimpangan. Sama seperti Adam yang sudah diberikan semua Taman Eden untuk kebutuhan hidupnya. Tapi mereka menginginkan lebih daripada apa yang dibutuhkan. Mereka jatuh ke dalam dosa. Sama seperti dalam epistel hari ini, Raja Daud yang sudah memiliki semuanya dalam kehidupannya, sumber daya yang menopang kebutuhan-kebutuhannya. Tapi dia menginginkan lebih. Dia sudah memiliki istri, tetapi kemudian keinginannya kemudian menuntun dia untuk mau memiliki istri Uria, yaitu Batseba. Maka dia melakukan perzinahan, bahkan melakukan rencana jahat membunuh Uria. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mencukupkan keinginan kita dengan keinginan daripada Tuhan, dan mari kita mau berbagi dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat menanggung hidup kita. Selamat hidup di dalam Tuhan, selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan telah menyediakan semua kebutuhan hidup kami. Ajar kami untuk mencukupkan diri dalam segala hal, dan ajar kami untuk bersyukur. Ajar juga kami untuk berbagi, karena itulah tugas panggilan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.